Shalom. Hari ini kami akan dengar firman Tuhan dalam Matius 14 dari ayat 22 sampai 33. Ayat 22 sampai 33. Judul di sini sesuai LAI, Yesus berjalan di atas air. Saya memberi judul kuasa iman. Kita baca di dalam Yesus. Aku akan lebih membaca dan aku membaca dan menafsirkan. Ada 30 dari ayat 22 sampai ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, dia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Paling kita di sini dulu. Kita melihat di sini latar belakang cerita ini. Yesus baru, kalau kita naik di Matius 14 ayat 13, Yesus baru memberi makan 5.000 orang. Peristiwa yang Yesus memberi makan 5.000 orang sama dua ekor ikan dan 5 roti. Setelah peristiwa yang tadi, Yesus suruh murid-muridnya pulang. Ini yang Yesus suruh murid-muridnya naik ke perahu untuk mendahulinya ke seberang. Sementara Yesus menyuruh orang banyak pulang. Orang banyak tadi yang makan 5.000 dan 5.000 orang yang tadi. Yang kita bisa mendapat dari ayat 22 sampai 23 ini, kita melihat sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Dia adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Dia baru melaksanakan sebuah KKR. Dan setelah KKR, ya kita bilang KKR, setelah KKR-nya selesai, dia bertanggung jawab, murid-muridnya pulang duluan, dan orang banyak dia juga menunggu. Jadi murid-muridnya udah suruh pulang karena udah malam, mereka disuruh jalan duluan ke seberang, dan Yesus memastikan orang banyak pulang dengan damai. Jadi dia bertanggung jawab, itu orang banyak-banyak yang tadi ikut ke KKR dia. Dan sebagai orang pemimpin yang benar, yang baik, pas semua dah pulang, dia sendiri, jadi dia pulang yang terakhir. Bukan pulang yang duluan, tapi pulangnya yang terakhir. Jadi pastikan dulu semua itu acaranya selesai dengan baik, baru dia pulang yang terakhir. Itu satu contoh teladan, kita harus menteladani dari Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat yang 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendiri di situ. Jadi dalam ayat 23 ini, kita melihat Yesus tetap berintim, dekat dengan Tuhan. Setiap kali ada kesempatan untuk berdoa, dia langsung cari Bapaknya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi ayat 23 ini, kita melihat Yesus seorang diri naik untuk doa, untuk mengintim dengan Bapaknya, yang udah melaksanakan tadi mujizat yang 5.000 orang makan roti dan ikan tadi udah selesai. Sebelum dia pulang, dia bersyukur kepada Tuhan di situ. Dia bersyukur, dia ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita melihat dia menaik ini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Kan firman Tuhan bilang kalau kita mau doa, masuklah di dalam ruanganmu, tutup pintu dan doa. Kita doa itu bukan untuk pamer. Doanya berintim sama Bapa dalam intimasi, dalam pribadi. C'est secret place. Kita melihat di sini contoh Yesus, dia nggak doa di depan, dia nggak nunggu orang banyak buat doa di depan mereka. Justru orang udah pada pulang dan Yesus sendirian, dia doa Bapa di situ. Kan firman sendiri bilang, Bapa yang melihat di dalam, Bapa yang melihat di dalam, the Father see us in the secret, dan akan membalas kita in the secret. Dan Tuhan yang melihat kita nggak perlu pamer itu. Yang ayat 24, Berau murid-muridnya sudah beberapa mil. Berau murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dari ayat 24, perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita melihat di sini angin itu, walaupun tahu yang di perahunya anak-anak Tuhan, yang di perahunya murid-murid Yesus, angin itu tetap, angin tadi di laut itu tetap diombang-ambingan gelombang perahu mereka. Jadi kita sebagai orang percaya, kita nggak bisa bilang karena kita percaya sama Yesus, hidup kita itu penuh dengan, kita itu tidak akan, hidup kita itu tidak akan kena hidup kita tidak akan kena masalah. Kita ke dalam kekristenan percaya jadi anak-anak, bukan berarti kita itu aman dari masalah apapun. Oh tidak. Justru karena kita percaya sama Tuhan, kita dapat jawaban atas semua masalah-masalah hidupan kita. Jadi jangan saudara-saudara, jangan menganggap pas kita menjadi percaya Yesus, murid Yesus, kita udah dipasti aman dari persoalan hidup ini. Zaman sekarang masalah COVID-19 ini, masalah corona. Ada orang kemarin nanya saya, kenapa anak-anak Tuhan juga kena corona? Tapi kita melihat di sini, di dalam ayat 24 ini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi hidup kita itu angin, tetap kita akan kena angin, tetap akan kena masalah, tetap akan kena persoalan. Bisa juga kena corona kayak orang yang tidak percaya. Tapi bedanya apa? Bedanya kita yang di dalam Kristus, kita punya damai sejahtera. Kita lebih dari pemenang atas masalah yang akan datang. Karena jalan keluarnya kita ada di dalam Yesus. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Jadi kita walaupun ada corona, kita kena corona, kita harus ingat, oleh karena bilu-bilu Yesus, penyakit kita sudah ditanggung di kayu salib. Kita harus punya iman untuk mendeklarasikan itu, untuk terima itu kesembuhan. Jadi orang Kristen bisa sakit, orang Kristen bisa kena masalah juga. Tapi mestinya orang Kristen lebih cepat pulih dari penyakit, mesti lebih cepat tetap punya iman. Jangan karena kita punya masalah, kita jadi down. No. Kita tetap harus semangat. Karena kita punya Allah yang hidup dan Yesus sudah bayar harga. Contohnya kayak orang kalau kita bunuh cicak, contohnya cicak. Kalau bunuh cicak atau kita potong untuk cicak yang jalan di jinjing, kalau kita potong buntu cicak, walaupun cicaknya mati, katakanlah buntunya masih kayak gini, masih bisa goyang. Bukan berarti dia akan hidup atau akan akan membahas kita atau akan menggigit kita, tidak. Sama.
Pas kita mengikut Yesus, memang masalah bisa datang, persoalan bisa datang. Tapi sama, ingatlah seekor cicak udah dipotong, udah dibunuh, udah potong buntunya. Tetap buntunya masih goyang-goyang walaupun cicaknya udah mati. Tapi ada waktunya, pasti itu yang buntunya juga mati juga. Tinggal proses saja. Karena kekristenan adalah satu buah proses. Haleluya. Kita lihat di dalam ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak. Karena takut. Jadi di dalam Matius 14 ayat 25-26 ini, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dan dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Kita melihat di sini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin buat kita manusia, jalan di atas adalah sesuatu yang luar biasa, tidak bisa, atau memang ada kemungkinan memang impossible. Tapi di sini kita melihat bagi Tuhan gak ada batasnya. Dia tidak batas oleh waktu, dia tidak batas oleh daerah atau wilayah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita ini buktinya Yesus buat Tuhan kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kita melihat itu reaksi murid-muridnya di ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak dan takut. Kenapa murid-muridnya bilang itu hantu? Kenapa? Karena menurut manusia yang bisa membuat hal-hal yang mustahil adalah hantu, adalah iblis. Padahal sebelum terjadi peristiwa ini, tadi mereka itu yang sebelumnya mereka itu ikut sama Yesus loh. Makan, tadi Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang sama 2 ekor ikan cuma 5 roti. Itu pun mestinya mereka tahu itu Allah itu, mestinya mereka itu tahu itu Allah itu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi mereka di sini pun udah lewat waktu, udah mereka tetap di sini, mereka pun masih takut, masih lihat yang impossible, melihat itu iblis yang melakukan yang impossible. Sering kita mengatribusi kuasa kepada iblis daripada kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah lebih kuasa, Allah maha kuasa. Allah nggak ada, nothing is impossible for God. Haleluya. Kita lihat dalam ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tadi murid-muridnya udah pada takut. Tadi murid-muridnya udah pada takut. Tapi kita melihat Yesus bilang ke mereka, "Jangan takut." Kenapa Tuhan segera menjawab mereka berkata jangan takut? Seringkali kita mau ambil keputusan yang karena kita takut, karena kita memang kurang percaya kepada Tuhan. Tapi karena kita anak Tuhan, karena kita anak Tuhan, Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Ini Yesus, walaupun dia merasa murid-muridnya menganggap dia hantu, dia cepat berkata ke mereka, "Jangan takut, inilah saya." Kita bisa melihat di sini sebagai orang bapa yang anaknya banyak kesalahan, tapi bapaknya tetap mengampuni mereka. Itu Tuhan kita. Dia selalu siap untuk menjawab doa-doa kita. Walaupun
seringkali banyak kesalahan dari kita, tapi Allah kita selalu siap untuk mengampuni kita, untuk dengar doa-doa kita. Haleluya. Kita lanjut di dalam ayat 28. Petrus bersuruh dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuh Petrus tanya, Tuhan, kalau memang itu aku, biar aku bisa jalan di atas air. Kita bisa melihat itu sifat manusia, sering kurang percaya. Walaupun udah dengar suara Tuhan, mereka udah jalan sama Yesus berapa lama, mereka mestinya tahu suara Tuhan mereka. Walaupun Yesus tadi udah katakan jangan takut, berarti mereka udah dengar suara Yesus. Dia masih bertanya, bisa nggak kita, boleh nggak kalau memang benar Yesus aku jalan di atas air? Berarti ini kurang percaya. Ini Petrus, mereka mungkinnya kurang percaya. Kita lihat yang 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Itu Tuhan kita. Dia selalu siap belas kasihan, penuh kasih. Apapun yang kita minta dalam nama Yesus, dia memberi. Kita doa, dia menjawab doanya. Yesus, dia minta, dia doa untuk bisa jalan. Kalau memang Tuhan, yaudah, Petrus datanglah. Otomatis Petrus naik, Petrus lagi jalan di atas air juga. Sembilan kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini yang 30 itu penting. Tapi yang dalam 29, Petrus jalan di atas air, itu satu bukti. Dari natural jadi supernatural. Dari tadi impossible jadi possible. Kenapa jadi possible? Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Padahal Petrus adalah manusia kayak kita. Iya, karena Petrus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil buat orang yang menantikan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Yang 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kita melihat awalnya dia mulai jalan di atas air. Dia tadi jalan di atas air, bisa jalan. Kenapa dia jadi tenggelam? Karena di sini tapi ketika dia rasanya tiupan angin, takutlah dia dah mulai tenggelam, lalu berteriak. Ya kayak tadi aku bilang, masalah hidup kita itu masalah akan datang, persoalan akan datang. Tapi iman kita kokoh atau tidak? Iman kita itu kuat atau tidak? Karena ketika itu iman. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 6, Yakobus 1 ayat 6, kita buka di Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6 katakan, hendaklah dia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang menduat hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Iman kita nggak boleh bimbang. Di sini kita melihat di sini dalam ayat tadi, yang ayat 30, Petrus tadi udah jalan di atas air, tapi karena imannya bimbang, karena tadi ciupan angin itu, iman tadi yang dia bisa jalan di atas jadi bimbang, dia mulai tenggelam. Seringkali dalam hidup kita, kita menghadapi masalah, persoalan. Kenapa? Bukan karena Tuhan kurang mengasihi kita, tapi karena kita seringkali kita kurang fokus kepada Tuhan, kita kurang fokus pandang kepada Yesus, kita sering kurang percaya.
Sering kita bimbang dalam keputusan-keputusan kami. Sering kita diintimidasi oleh suara-suara iblis. Itu jadi distraksi, kurang fokus. Dan orang yang imannya bimbang, itu tadi Yakobus 1 ayat 6 bilang, orang yang imannya bimbang nggak bisa dapat apapun dari Tuhan. Itu buktinya. Petrus tadi bisa dari natural jadi supernatural, jalan di atas air. Karena kok itu imannya jadi bimbang, langsung tenggelam. Itulah sama kita juga. Apapun kita mau dari Tuhan, kita mau minta apapun, selama kita imannya masih belum kokoh, itu hidup kita itu tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Selama iman kita belum kokoh atau pekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Walaupun iman kita belum kuat, belum kokoh. Kita melihat di sini di dalam Matius tadi ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Itu Yesus hanya bilang, orang kurang percaya, kenapa kamu mau bimbang? Kenapa engkau bimbang? Itu di depan Tuhan loh. Petrus lihat Tuhan, tapi dia masih bimbang. Apalagi kita zaman sekarang, kita nggak lihat Tuhan. Iman kita seperti apa? Apakah iman kita udah kokoh? Apakah iman kita udah kuat? Apakah iman kita udah memang fokus kepada Tuhan itu? Itu jadi pertanyaan. Tapi kita sebagai orang percaya bukan cuma di mulut doang, tapi dalam tindakan-tindakan perilaku kita setiap hari dimanapun kami berada. Haleluya. Kita melihat yang ayat 31 ya, ayat 31. Segera Yesus mengatakan, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun rendalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kita melihat dalam ayat 3, mereka bilang, "Sesungguhnya kamu anak Allah." Berarti tadi siang yang Yesus bikin mujizat 5 roti sama 2 ekor ikan tadi, mereka itu belum tahu Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Sekarang karena mereka baru lihat Yesus jalan di atas air dan menyelamatkan Petrus, mereka baru bilang, katanya, "Sesungguhnya engkau anak-anak Allah." Sampai kapan kita harus melihat mujizat Tuhan baru kita mau percaya, baru kita mau punya iman yang kokoh? Marilah saudara-saudara, kita jadi orang Kristen yang kita punya akar iman yang akar iman kita yang kokoh di dalam Kristus. Bukan karena corona, bukan karena persoalan kedua atau masalah keuangan atau kesehatan yang membuat kita itu bimbang keimanan kepada Yesus. Kami percaya dalam Yesus kita punya keselamatan. Dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Itulah khotbah kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom.